Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Yayu Septiani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ardian Renata Manuardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BK Klasikal. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia menjadi partisipan pada Zoom kali ini. Tujuan saya mempresentasikan pada Zoom ini yaitu sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dalam memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah BK Klasikal. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, apakah semuanya sudah pada makan? Belum. Aku mau. Belum. Kenapa pada belum makan? Belum mau, we. Belum disuruh Belum sama masak. ayang ya? Belum disuruh ayang. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Terlihat belum ya share screen-nya? Di aku mah belum. Belum ya? Udah. Udah. Udah? Udah. Oke. Sebelum penyampaian terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu data yang saya gunakan, yaitu need assessment di sekolah MA Al-Mukhtariyah Mande pada kelas 11. Saya menggunakan instrumen AKPD untuk mengambil sampel atau datanya. Setelah need assessment dilakukan, tahap selanjutnya saya melakukan pengolahan data yang dimana dapat diketahui bahwa di kelas 11 MA Mande tersebut banyak peserta didik yang memilih butir angket nomor 28, di mana butir angket tersebut berisi pernyataan saya belum tahu bentuk-bentuk kenakalan remaja saat ini dan cara menyikapinya. Berdasarkan hal ini, saya membuat materi yang berjudul jenis-jenis kenakalan remaja dan cara menyikapinya. Materi bisa dilihat di slide pertama, yaitu terdapat definisi kenakalan remaja. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu kenakalan remaja? Udah tahu belum? Udah tahu tapi belum paham betul. Baik, di sini ada pengertian kenakalan remaja menurut Kartono. Ilmuwan sosiologi mengemukakan bahwa kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Menurut Santro, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, sehingga terjadi tindakan kriminal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Di slide kedua juga ada penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar diantaranya berawal dari kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam,
dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, berkelahi, dan lain-lainnya, yaitu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang-orang lain yang di sekitarnya. Di slide berikutnya juga terdapat faktor-faktor kenakalan remaja. Di sini ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Di sini ada krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Apa sih itu krisis identitas? Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, yang kedua yaitu ada kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah, remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai pengetahuannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Terdapat 4 di sini, ada kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang keagamaan, pengaruh dari lingkungan, tempat pendidikan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi. Fondasi itu berupa fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan nuansa pada perkembangan anak, karena baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya perubahan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja, seperti keluarga yang broken home gitu ya, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik ekonomi, terus konflik kekerasan. Semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delikuensi remaja. Nah, selanjutnya di sini ada minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak dini, sejak kecil sesuai dengan umurnya. Karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Juga belum mengerti mana batasan-batasan ketentuan moral dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya juga di sini ada pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan sekitar
pengaruh budaya barat, serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering memengaruhi untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang baik, maka itu tergantung kepada anaknya yang menyikapinya bagaimana, serta moral pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika keadaan lingkungannya buruk, maka moralnya pun mungkin akan itu ya turun gitu, kayak mengikuti teman sebayanya kayak gitu. Nah, di sini juga ada tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan pelajaran jam yang kosong gitu ya. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antara pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Nah, slide selanjutnya juga ada akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, yaitu terdapat 3 aspek mungkin ya. Di sini yang pertama ada bagi diri remaja itu sendiri, yang kedua ada bagi keluarga, yang ketiga ada bagi lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama ini bagi diri remaja itu sendiri, akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak pada dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mentalnya. Walaupun perbuatan ini dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Nah, yang kedua bagi keluarga, apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, yang ketiga ada bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Nah, di sini juga di slide berikutnya ada jenis-jenis kenakalan remaja. Dalam tautan Kartono menyebutkan ada 11 jenis perilaku kenakalan remaja, yaitu yang pertama ada kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. Yang kedua ada perilaku ugal-ugalan, berandalan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada perkelahian antara gang, antara kelompok, antara sekolah, antara suku atau tawuran, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. Nah, selanjutnya juga yang keempat ada bolos sekolah atau lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat kecil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam dan tindak asusila kayak gitu ya. Nah, selanjutnya juga yang kelima ada berpesta pora, seperti sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seksual bebas, atau mengganggu lingkungan sekitarnya. Nah, yang keenam ini ada kecanduan bahan narkotika.
bahan narkotika yang berat bergandengan dengan tindakan kejahatan. Selanjutnya juga ada perjudian dan permainan yang lain, seperti taruhan kayak gitu ya, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas. Serta ada komersialisasi seks, yaitu pengguguran janin oleh gadis-gadis delikuensi dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak menikah gitu ya, tidak dikawinkan. Selanjutnya juga ada tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, seperti penculik dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Selanjutnya ada perbuatan asosiasi atau antisosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopat ya. Psikopatik atau psikotik atau neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya. Nah, selanjutnya juga ada tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa malu dengan cara kasar. Nah, di sini juga, di slide selanjutnya juga ada penanganan terhadap kenakalan remaja. Bagaimana sih, kan orang tua suka bingung ya, gimana sih cara nanganinnya ya? Cara penanganan terhadap kenakalan remaja yaitu dari berbagai faktor permasalahan yang terjadi di kalangan remaja masa kini, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif, baik bagi masyarakat maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif serta rehabilitasi. Nah, tindakan preventif yaitu usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja. Secara umum dapat dilakukan melalui cara mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja, kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. Nah, yang kedua ini ada tindakan represif, yaitu usaha menindak pelanggaran norma-norma seperti norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas dan pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut memiliki efek jerak dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Nah, selanjutnya juga ada tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu yang memberikan pendidikan lagi gitu ya. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Mungkin penjelasan saya cukup di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya mengenai pemaparan materi yang barusan disampaikan tentang jenis-jenis kenakalan remaja dan cara menyikapinya. Pertanyaannya yaitu, mengapa kaum remaja atau kalangan remaja banyak sekali yang berpotensi untuk membuat kenakalan remaja yang meresahkan bagi dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya ya. Pertanyaannya itu yang ke-1. Dan yang kedua,
Lalu sebagai calon guru BK atau konselor, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menangani permasalahan kenakalan remaja tersebut? Dan layanan apa yang paling efektif untuk menangani permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Oke. Yang pertanyaan pertama itu, mengapa kaum remaja banyak sekali membuat kenakalan remaja dan membuat rugi dirinya sendiri? Kayak gitu ya pertanyaannya? Lebih berpotensi melakukan hal-hal kenakalan remaja kayak gitu. Penyebabnya apa selain tadi yang Yayu sampaikan? Oke. Boleh ditulis di kolom komentar nggak pertanyaannya? Nggak mau. Wait, aku tulis dulu. Oke, makasih.
Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ngotopin nu Bapak, kan aya nu Adede. Sebagai calon BK, langkah apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Dan layanan apa yang harus diberikan pada permasalahan tersebut? Secara umum gitu ya, masalah-masalah yang dihadapi peserta didik adalah masalah pribadi, masalah belajar, masalah pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Permasalahan yang dialami peserta didik di sekolah juga seperti kenakalan remaja juga seringkali tidak dapat dihindari meskipun dengan pengajaran akhlak terpuji sekalipun. Dikarenakan sumber-sumber permasalahan peserta didik banyak berasal dari lingkungan sekolah juga gitu ya. Nah, selain itu juga remaja mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi atau akan sulit belajar, bergaul, tidak dapat mengontrol emosi, dan mudah sekali terjerumus pada hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu kenakalan remaja gitu ya. Seperti bolos sekolah bisa jadi merokok, keluyuran, perkelahian secara perorangan atau kelompok, kemampuan dalam mengatur emosi peserta didik memerlukan sebuah program bimbingan dan konseling yang tepat untuk menumbuhkan kecerdasan emosional peserta didik. Dalam hal ini juga kecerdasan emosional nantinya mampu memberi dampak positif terhadap kemampuan peserta didik dalam mengelola emosinya. Nah, sehingga peserta didik juga mampu mengatasi masalah yang dihadapi secara dewasa bukan atas dasar pemikiran sesaat. Mungkin upaya yang dilakukan guru BK yaitu konseling ya gitu ya, konseling individual buat ngobrol sama peserta didik yang bermasalah. Membahas baik buruknya gitu ya, kenakalan remaja seperti apa, dan layanan yang harus diberikan pada permasalahan tersebut, yaitu layanan mohon maaf kepada teman-teman, tadi sempat terputus
karena waktu Zoom-nya terbatas, jadi mungkin akan ditutup ya. Tadi untuk penanya Neng Risma, apakah jawabannya sudah seperti yang diharapkan? Secara keseluruhan udah, cuman yang poin ketiganya belum terjawab layanan apa yang akan diberikan oleh guru BK terhadap permasalahan tersebut. Tadi baru menjawab pertanyaan yang poin ke-1 sama yang kedua aja. Tuh. Mungkin akan dijawab di itu saja ya, di WA saya aja. Nanti saya akan kirimkan nomor WA-nya. Soalnya Zoom-nya terbatas, jadi nanti takutnya terputus lagi. Jadi itu hambatan ya. Mungkin bisa lebih nanya-nanya lagi di WA saja. Iya, baik. Baik, mungkin akan saya bacakan dulu kesimpulannya, yaitu remaja sangat rentan akan tindakan negatif apabila remaja mengenal seperti minuman keras atau kenakalan remaja yang lainnya akan menjadi pribadi yang rusak karena kenakalan remaja dapat menjadi penuntun atas tindakan negatif yang terpikir oleh remaja. Tetapi kenakalan remaja bisa dihindarkan karena remaja berada pada usia yang masih cukup muda dan kondisi psikis yang mudah untuk diarahkan. Nah, remaja merupakan masa di mana mereka memiliki rasa ingin tahu dan tinggi terhadap apa yang menarik perhatian gitu ya. Nah, yang dapat saya sampaikan dengan adanya materi ini diharapkan remaja dapat berhenti mengkonsumsi minuman keras dan dapat sadar akan kesalahan yang diperbuatnya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan karena masih tahap belajar mungkin ya. Seakhir kata, semoga bahagia selalu ya buat teman-teman. Jangan lupa Pasti, bahagia. terima Gitu. kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iya atas materinya. Terima kasih.